Gitu. Oke, terima kasih semua atas kehadirannya. Kita udah selesai bab ini ya, bab bab 2 ya. Sekarang masuk ke bab 3 tentang open string dan dbranch. Eh ini ya kita lompat mungkin ya karena yang apa close string itu ada yang super string. Tapi eh, kayaknya di sini nggak dibahas. Jadi nanti ya kita ikutin aja alur yang di sini. Nanti yang apa superstringnya mungkin setelah selesai ya baru kita eh, pakai referensi lain gitu. Mungkin buku apa di ya kalau bisa lecture notes atau enggak ya pakai mungkin buku ya. Kita ambil dari buku. Oke, untuk yang minggu ini eh, Mulyanto ya presentasi mulai. Ya Pak. Ya, bisa share screen silakan. Dan Oh ya sebelumnya kalau ada pertanyaan dari yang apa, bab-bab sebelumnya silahkan kalau ingin ditanyakan. Pak, Iya, yang itu Pak, apa yang kasih mid energy itu kan dia ada ini ya, ada suku, ada term infinity kan Pak. iya. Nah itu kalau saya apa term divergence itu bisa hilang kalau saya tambahin cos epsilon x itu. Kalau kamu tambahkan apa? Kalau saya kalikan dengan cosinus epsilon x, nah itu dia divergence termnya hilang gitu. Hmm, bentar. Yang mana ya? Eh, Kamu tambahkan cos apa? Cos epsilon. Iya, cos epsilon x. Sorry, cos epsilon n Pak. Cos epsilon n. Iya. Dan data kuantisasi. Gimana? Maksud kamu tambahkan yang di mana? Ini kan yang Ya, itu kan bagian. di bawah lagi Pak. Nah, yang itu Pak. Itu kan dia ada term seper epsilon kuadrat ya. Coba deh pakai annotate. Oh, super epsilon kuadrat ya ini. Iya. Nah, itu kan apa namanya sumasinya itu kan terhadap n eksponensial minus epsilon n gitu. Nah, di dalam sumasinya itu kalau saya kontraksi sama cosinus epsilon n, nanti suku yang seper epsilon kuadratnya hilang gitu. Bisa minus seper 12 sama order epsilon aja. Gimana di sini maksudnya? Iya, Pak, di situ. Kalau kamu tambahkan apa? Kalau Cos saya epsilon tambahin X. sama iya cos epsilon n. Hmm. Tambahkan gitu. Enggak, dikali cos epsilon n. Dikali cos epsilon n Epsilon gitu. n gitu. Iya. Hmm. Oh, mungkin maksudnya dikali pangkat I E N ya, itu bisa juga ya. Sir.
Ya ini bisa juga Ya sih. kayaknya bisa Mas. I Iya. Nah, EM. kan E-nya Terus epsilon menuju nol, nanti dia osilasi gitu. plus ya. Kalau cos itu minus ya. Yes. Plus 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 Cos ya. iya ya plus plus. Eh, Satu suku aja nggak apa-apa karena dia kan limitnya satu juga, limit ya epsilon nol nol. ya. Hmm. Ya, ini efeknya kenapa ini bisa hilang? Saya kurang begitu paham. Kalau kamu tambah kalau kalikan ini, maksudnya gimana? Itu saya sebenarnya coba-coba sih di matematika gitu. Saya series. Nah itu tiba-tiba dia hilang gitu ininya. Oh ini kamu seriskan gitu maksudnya. Iya, saya series. Bisa di-share kali itunya apa? eh Matematika Notebook ya. scriptnya. Ah, coba saya stop share. Harusnya pada prinsipnya sih infinite-nya nggak hilang karena originalnya kan aslinya itu kan penjumlahan dari n itu sampai tak hingga. Secara normal kan pasti nilainya infinite gitu loh. Eh, Kamu share screen Kalau bisa nggak? kalau Touch screen ditambah boleh kos, Pak. kalau ditambahin Iya suku bisa kos coba. memang memang jadi tetap ke summasi n ya, approximate itu. Tambahin suku plus Kalau ditambah kos tadi kayak tadi, dikalikan sama dia. oh kali dikali ya. Dikali itu bukan ditambah. Berarti kan kos epsilonnya kecil, kos nol itu satu, nol satu. Coba ada ininya nggak apa matematikanya bisa di share layarnya nggak? Iya boleh Pak, bentar. Ini Pak. Oh kita epsilonnya minus ini eksponensialnya minus. Eksponensialnya minus ya. Iya minus. Coba kalau minus. Sumnya nggak ketutup ya sumnya ya. Kami tutup Pak, ini Pak. Oh Tutup ke sini. kamu Kan sana dari N1 sampai tak hingga ya. oh oke oke. Ini hasilnya Iya, dia juga bisa Pak. Jadi hilang juga kan kalau minus. kalau misalkan eksponennya kosnya hilang gitu. Oh, kalau kos hilang Nah dia itu harusnya balik ya. Iya kan ada super epsilon kuadrat. balik bisa gitu ya. Dikali kos tambah kali terus lagi kali kosnya. Ini bisa hilang ya. Iya. Iya. Ini kan soal limit kos. Wah,
interesting, tapi saya nggak tahu alasannya. Tapi lucu juga sih kalau misalkan eh bisa nol cos cos nol satu ya, cos nol satu. Nggak tahu saya kenapa bisa hilang. Soalnya berarti ini tidak sama dengan apa summasi n kan kalau kayak gini. Karena summasi n sendiri kan sama dengan infinite. Satu tambah dua tambah tiga kan pasti infinite gitu. Hmm. Kenapa dia dikalikan itu bisa hilang? Saya nggak tahu ini apa. Hmm. Tapi kalau kalau prosedur kayak gini, Hmm. itu kita nanti apa? Mungkin ya, saya curiga eh, kita kesulitan nanti buat ngekstrak faktor infinite itu gimana gitu loh. Karena seberapa besar infinite-nya. Kan kalau kalian belajar quantum field theory, itu kan ini kan termasuk massa kan, mass-nya, mass, massanya kan. Hmm. Ya, jadi ketika renormalisasi, kamu rubah, kamu tambahkan apa apa counter term buat massanya. Nah, itu kamu tahu berapa besar counter term yang harus kamu tambahkan gitu loh. I see. Epsilon kuadrat kan, seper epsilon kuadrat. Nah, kalau kayak gini, ya mungkin ya hasilnya sama lah gitu. Tapi kan kamu nggak tahu bukan hasilnya sama ya. Maksudnya, eh, jadi bingung kamu apakah kamu tambahkan counter term atau nggak tambahkan counter term. Padahal kalau penjumlahannya itu dia infinite. Saya nggak ngerti itu kenapa bisa hilang infinite-nya. Tapi kalau dihitung tangan kayaknya nggak hilang deh. Mungkin bisa nggak dihitung itu, Fer? Itu kan Gimana Bang? cos bisa jadi cos itu bisa jadi E pangkat yang tadi I epsilon tambah E pangkat minus kan I epsilon. Dihitung manual maksudnya. Itu Dihitung pakai Iya. tangan. ekspresinya ditulis Oh, pakai tangan apa? gitu. Ya, ya. Atau Terus atau apa series di sini aja. Coba ditulis pakai ekspresi ininya. coba yang ini, ya ya boleh. I pangkat IN ya, IN. Iya nih. Nah, coba ini. Masih di Kalau itu saya geser. jadi kompleks iya bisa sih. Tapi jadi kompleks I itu. besar. Kayak gini aja gitu. Coba coba. Iya, dia ada ini. Ada Ada i-nya. per epsilon. Terus kalau minus dia jadi minus ya kayaknya. Makanya dia cancel ya. Iya, minus. Oh iya ya. Jadi dia cancel itu. Jadi kalau tulis full ekspresinya apa eh, ek- eks- eksponen i epsilon n dikurang ya? Ditambah, Ya? Tambah berarti. ditambah, Tambah ya? Oh ya. di, Oh ya tambah tuh L dibagi huruf dua. ditambah. Coba sama nggak dapatnya nanti? Hmm. Ya, mestinya sama sih. Sama harusnya. Dibagi Dia ada per dua. duanya kan. Nah, dibagi dua dia. Iya. Iya, sama. Dia sama. Nah, Dia cancel. cuma kalau kayak gitu, ah, ya summationnya lain. Soalnya itu yang bikin dia cancel kan karena ada osilasi ya. Jadi N-nya Hmm. ada yang positif, ada yang negatif gitu. Ah, I see. Hmm. Tapi N ini Sementara sudah kita disumasinya pengennya positif. jumlahnya yang positif. Mm-mm. Tapi kalau dikasih ada cost gitu kan, dia jadi ada osilasi, Pak, nilainya. Hmm. Bener nggak ya?
Ya kalau n-nya apa sangat besar sih. Ketika n sangat besar dia apa sih namanya itu? Eh Kalau yang osilasi itu yang perubahannya sangat cepat gitu. Dia akan cancel memang itu jadi nol. Oh, averaging ya, ya, Averaging. averaging. Heeh. Itu memang jadi nol sih. Mm. Tapi saya masih belum belum ini sih belum belum ketangkep kenapa ini kan kalau di limit epsilon sama dengan nol dia jadi itu kan eh, jadi eh, apa summasi n kan kalau ekspresi matematikanya di limit epsilon mendekati nol itu kan summasi n. Mhm. Nah summasi n sendiri kan itu infinite gitu loh. Apa boleh mungkin apa mungkin prosedur ini nggak bisa kalau yang fungsinya osilasi karena nggak capture itu apa efek di eh, di large number n itu nggak ketangkep sama dia. Hmm. Saya nggak tahu sih. Tapi nanti kan akhirnya di renormalisasi juga ya, super Iya epsilon tapi ini renormalisasinya kita kuadrat. nggak tahu mau mau di nggak ini kalau kayak gini berarti nggak perlu renormalisasi karena nilainya finite Oh iya ya, kan apa infinite termnya nggak ketangkep sama kita. nggak ketangkep. Tuh. Iya. Kalau mau renormalisasi tambahin apa counter term berapa besar counter term yang mau ditambahin? Nggak ada. Saya kurang tahu secara matematis apa ini valid buat itu kan epsilon E apa summasi N kurang tahu sih saya. Tapi ya Oh ya punten, menarik saya sih. izin ada ternyata ada grup meeting Pak hari Oh ini. iya iya nggak apa-apa, Ya kita ya. tonton aja rekamannya. Itu. Ya itu Ferdi mungkin problemnya di situ kita ini eh, mungkin secara matematis saya kurang tahu tapi kayaknya mungkin tidak sama dengan summasi N ini kalau limit Oh, epsilon mendekati nol ya sepertinya gitu loh mungkin ada saya nggak tahu lah detail. Nah, tapi intinya kita tahu asalnya fungsinya adalah summasi n. Summasi n itu punya infinite, infinity. Nah itu mesti di capture, mesti di apa? Dihilangkan gitu. mhm. Ini mungkin karena pendekatannya limit, ya, pakai epsilonnya limit. Kalau nilai limit epsilon misalkan bukan bukan nol, satu apa dia akan? Nah, saya nggak tahu saya, nggak tahu lah. Apa Oke, boleh apa boleh insertnya kayak gitu sih, nggak tahu juga. oke, thanks Pak. Hmm. Iya, sama-sama. Emul, share screen. Oke, oke Pak. Dan. Atau udah kelihatan belum ya? Belum. Dah, sekarang. Udah. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin ini sama-sama belajar aja. Bantu kalau ada yang perlu dikoreksi, tolong dikoreksi ya Pak dan teman-teman lain. Nah ini masih sama-sama belajar. eh jadi saya kebagian bahas yang open string sama Behance ya. Jadi sebelum bahas open string mungkin sedikit saya eh, review kembali terkait close string dan open string gitu. Ya saya mungkin tulisan saya agak kurang bagus jadi saya agak ketik sedikit. Mungkin saya review kembali terkait close string terlebih dahulu gitu ya. Dimana uh, close string ini adalah loop, dia nggak punya endpoint. Nah biasanya secara topologi circle S1
worksheet koordinatnya seperti ini, x mu tau koma sigma plus 2 v sama dengan x mu atau koma sigma. Jadi bisa dikatakan setiap titik di dalam string itu ekivalen gitu. Jadi tidak ada sesuatu lokasi yang spesial. Atau secara intuitif mungkin bisa kita katakan misalnya kalau kita duduk di suatu titik dalam closed string dan melihat secara lokal, kita tidak bisa membedakan di mana kita berada di loop itu gitu. Jadi dia tidak ada boundary, edge juga nggak ada, dan tidak ada yang spesial di sana gitu. Nah konsekuensinya seperti apa? Konsekuensinya di sini kita nggak butuh boundary condition di closed string. Lalu action dari polyecop-nya sepenuhnya mendetermine dari dynamicnya. Nah, clock string ini biasanya berisi massless pintu mode ya, sebagai kayak graviton, lalu dilaton dan antisymmetric tensor field. Nah, biasanya clock string ini terpropagasi secara bebas di space-time di ruang waktu. Nah, sedangkan untuk open string sendiri kita punya kayak segmen dengan dua ujung, dua endpoint. Nah, biasanya bentuknya dalam interval misalkan. Nah, worksheet coordinate-nya di 0, V. Nah, jadi titik di sigma sama dengan 0 dan di sigma sama dengan V ini merupakan titik yang bisa kita katakan spesial gitu. Nah, mungkin intuitifnya atau physically bisa kita bayangkan kita punya titik umum di tengah string, di tengah-tengah string, misalkan kita ambil di tengah-tengah string, dia tidak tahu bahwa titik tersebut di dalam suatu open string gitu. Tapi kalau yang di ujungnya dia bisa tahu karena dia bisa merasakan gaya, constraint maupun interaksi dengan bulk-nya. Nah, jadi si open string ini yang menciri khaskan ini dia memiliki syarat batas atau endpoint. Oke, saya mungkin sambil bolak-balik ke PDF takutnya udah sampai mananya. Nah, jadi saya masih di sekitar sini. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, kalau kita ingat polyacop action di conformal gauge, di sini kita punya D kuadrat sigma, di mana D kuadrat sigma ini kita bisa urai ke dalam D tau dan D sigma. Cuma kita sekarang sigmanya di 0,0 sampai V, lalu taunya dari tau inisial sampai tau final. Kalau kita cari delta S-nya, ya, seperti biasa kita mencari infinitesimal, lalu kita gunakan product tool, kita bisa dapatkan, lalu gunakan integrasi by part gitu ya. Saya rasa ini bisa dicoba. Nah, kita bisa dapatkan dua suku gitu. Suku pertama dan suku kedua. Mungkin yang saya kasih merah ini. Jadi suku pertama ini menggambarkan seman grafnya. Lalu suku kedua ini menggambarkan boundary termnya. Nah, di sini jadi kita punya Sorry Mul, itu suku yang nah, EOM-nya itu udah kamu integralkan terhadap TI, TF gitu. ini Belum kan, nggak bisa kan? benar Pak. Sebentar saya balik ke PDF-nya ya. Yang ini tuh kita pakai Itu bukan EOM, itu boundary. Jadi yang total derivatif ini ada dua kan? Jadi itu bukan oh ya ya EOM-nya. ya ya. Oh yang OM yang ini ya. Yang ini ya. Oh ya ya Nah ya itu saya salah ini berarti. masuk ke total derivatif semua itu. Oh Ini ya total masuk ke sini derivatif ya. semua. Oh ya 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 Iya, baik baik ya. Sip, sip. Makasih Pak. Iya ya. dia ada Iya boundary yang time, ada boundary di sebentar. eh, spasial. Saya coba saya ambil alat tulis itu bentar Pak. Dan dari hmm,
Condition. Oh, oh ya benar. Ini setuju. Nah yang ini ya, berarti yang ini yang EOM ya. Yang ini yang boundary ya. Iya, nah boundary Oke. ini baru yang ke bawah diuraikan ada dua. Iya, iya. Kenapa sih? Hapus dulu. Oke, ya, ini boundary-nya diuraikan jadi dua ya. Oke, sip. Mm-mm. Oke, nah jadi karena ada boundary condition ini, jadi kita punya beberapa kondisi syarat batas ya. Yang pertama dikenal dengan Newman boundary condition, dia di mana si delta sigma x mu-nya sama dengan nol di endpoint-nya di sigma nol dan p. Nah itu mengindikasikan apa? Dia menghitung bagaimana si string ini berubah sepanjang string tersebut. Nah si endpoint-nya ini dia nggak apa ya, tertarik oleh stringnya. Jadi si endpoint ini dia akan bergerak bebas di space time. Nah, artinya si Newman boundary condition ini dia bisa kita katakan free endpoint dan nggak ada constraint eksternal. Dan di sini diambil contoh kalau kita ngambil static gauge misalkan di X0 sama dengan T sama dengan R tahu gitu, R-nya kita ambil konstan. Nah, di conformal gauge kita punya Virasoro constraint gitu ya. Kita bisa ini x dot x asen itu sama dengan nol, lalu x dot kuadrat ditambah x asen kuadrat sama dengan nol. Nah, kalau kita tinjau static gauge, ini akan sama dengan ini. Ya, jadinya ini akan sama dengan r kuadrat yang x dot kuadrat plus x asen kuadrat. Nah, persamaan ini tuh dia berlaku di mana saja dalam string, termasuk di endpoint-nya. Nah, karena di endpoint itu x asennya sama dengan nol, jadi kita bisa dapatkan eh, besar dari x dotnya itu sama dengan r. Kalau kita misalkan ambil unit misalkan untuk r-nya dengan satu, lalu kita kembalikan c-nya, bisa kita katakan si x dot ini akan sama dengan c. Nah, artinya di sini si endpoint-nya itu dari suatu open string ini bisa bergerak dengan kecepatan cahaya. Nah, ini dari Newman boundary condition. Kalau di PDF itu mungkin udah sampai ini. Nah, yang ini mungkin ya, yang poin sini. Itu apa berarti Oke, R-nya itu hanya boleh eh, apa tidak boleh lebih besar dari satu R kapitalnya. Karena kalau lebih besar iya lebih daripada besar dari satu, satu, berarti lebih besar dia, dari C ya gitu. mm-mm. Wah, Maksudnya ada seperti yang apa? mengkonstrain kenapa R-nya harus lebih Harus, kecil daripada ya. satu enggak? Hmm, wah, saya juga kurang tahu Pak, kalau itu saya belum sampai dalam itu. Mungkin yang teman-teman yang lain ada yang tahu gitu. Tapi di sini nggak disebutin ya. Maksudnya di sini juga nggak disebutin ya. R-nya itu syarat batasnya berapa gitu. Enggak. Dia dia itu buat eh, tahu itu kan dimensionless. R itu Ya, ya. dimension full konstannya. Jadi buat karena T itu kan dimension full Hmm. eh, apa, seper apa length sama dengan length ya. Kalau yang memang nggak disebut sih berapa R-nya itu. Ya, ya. Cuman apa ini Hmm. jadi constraint sendiri bahwa R pada akhirnya tidak boleh diambil eh, lebih besar daripada satu. Lebih kecil boleh. Jadi eh, Hmm. apa nanti itu menentukan ketika ngitung apa panjang dari string atau apa sih? Kurang tahu juga. Mungkin itu Iya, Pak. buat Mungkin catatan aja kenapa R-nya catatan ya. Iya, ya. Oke, oke.
Kenapa R-nya? Apakah R-nya itu boleh lebih besar daripada satu gitu? Hmm. Atau itu physical constraint-nya, dia harus lebih. Hmm, Kayaknya jadi catatan dulu mungkin Pak. iya. Oke, saya lanjutkan ke diri ini bacanya gimana sih diri ya Diri diri klet. diri boundary condition di mana diambil delta x nya sama dengan nol di endpoint-nya di sigma sama dengan nol tau p. Nah, karena delta x ini dia finish di endpoint, maka si endpoint-nya ini tidak diizinkan untuk bergerak di dalam arah ruang waktunya tersebut gitu. Jadi di sini kita misalkan x mu-nya tau koma nol sama dengan x mu tau koma p itu akan sama dengan c mu. Misalkan c mu-nya kita anggap konstan gitu. Nah, kenapa awalnya di required condition ini kayak aneh gitu, kayak aneh terutama di tahun sebelum tahun 19 pertengahan tahun 19-an lah, 19 sekian gitu ya, saya nggak tahu di PDF-nya nggak disebutin. Nah, pertama ada pemahaman bahwa string itu harus secara fundamental objek yang dapat bergerak bebas dalam space time. Lalu kalau kita endpoint-nya itu fix pada suatu posisi yang rigid, ini terkesan sangat artifisial gitu. Nah, jadi uh, dan yang selain itu juga nggak ada apa objek fisikal gitu ya yang untuk si string ini berakhir gitu. Jadi di required boundary condition ini kadang dianggapnya tuh hanya sebagai mathematical curiosity atau hanya trik untuk beberapa kasus compactification. Nah, sampai si Bapak Paul Polsinski, ya, sebetulnya Polsinski, ini dia mengatakan bahwa di real boundary condition ini menggambarkan real physical object dalam string theory. Nah, biasanya dikenal kita sebut dengan sebutan difference. Nah, jadi kayak insight-nya di sini mungkin terutama fix posisi ini bukan constraint eksternal, tapi dia adalah lokasi dari dynamical hypersurface di space time. Nah, mungkin kalau di PDF-nya itu di sini kita udah sampai ya Popinski di sini. Jadi di sini kondisi endpoint itu di do sigma xi 90 lalu xi sama dengan ci. Nah, tapi saya di sini masih belum paham, terutama yang bagian di sini sih. Um, the fixed endpoint dari string itu di P plus 1 hypersurface spacetime 1D SO 1 demi 1 itu kebroken ke SO 1, P plus 1 D min P min 1. Terutama bagian bagian sebelah sini saya masih belum nangkep ini kenapa seperti ini intinya. Kemarin saya coba ini juga yang bagian di sini. Jadi saya Ini agak ini kan campuran ya. Kalau dari gambar itu, boundary-nya campuran. Sebagian itu Newman, ya sebagian jadi Newman, sebagian sebagian Newman, sebagian bagian dari Clyde. Yang ini kan dari Clyde diri ini Clet. kan. Iya. Kan kalau Newman itu dia ya kalau lihat di persamaan ini, kalau kamu apa eh lakukan Ya, transformasi Lorentz, dia A ini kan nggak berubah jadi invarian. Yang Newman ini syarat Newman. Tapi kalau yang di syarat Dirichlet, kalau kamu lakukan Lorentz transformasi itu kan berubah karena CI itu kan mestinya konstan. pesan ya. Nah, jadi di eh, nah ini kebetulan memang yang Newman itu dia ambil eh, x 0 space time time dari space time-nya itu syaratnya memang harus Newman karena ya kalau nggak Newman nanti string nggak punya dynamic dia cuman
waktu tidak Iya, iya. berjalan. Ya, Oke. itu bagian dari Newman. Nah, kalau ini yang saya paham ya. Jadi eh, yang jadi kan koordinat dari 0 sampai D-1. Dia ambil yang 0 sampai P itu Newman. Nah, Hmm. terus yang Dirichlet sisanya. Kan kalau objek Oke, oke. stay itu kan dia ya yang tadi kita coba transformasi Lorentz berarti breaking, dia yang tidak bisa transformasi Lorentz. Jadi Lorentz-nya dipersempit, dimensinya bukan dari 0 sampai D-1 tapi dari 0 sampai P. Itu Oh, Lorentz-nya. oke, oke. Hmm. Nah, makanya itu dapat 0, 1, P. Nah, kalau SOD Hmm. eh, ini Karena mulainya dari P plus 1 ya, jadi min P min mm, 1 gitu. ya itu jadi sisanya adalah rotasi biasa. Hmm. Mungkin eh, ya ya kalau dilakukan termosi rotasi kan poinnya bisa redefinisi koordinat gitu kali ya. Menurut saya kurang. Tapi yang pasti Oke, SO 1 P ini Lorentz-nya broken ke situ. oke, oke. Oke, mungkin Mungkin bisa lihat di jadi dynamicnya apa di solusinya apa gimana ya, di solusinya kali ya nggak tahu. oke, belum belum. Oh, masih ini. Jadi kalau dalam bahasa ini kita nyebutnya ya ada orang nyebutnya DP brain gitu ya. D-nya itu untuk si derivative, P-nya ini untuk number dari spatial dimensionnya gitu. Jadi kalau D0 berarti dia partikel, D1 itu berarti string gitu. D2-nya membran, berarti kalau D3 itu ruang berarti ya Pak, benar ya? D3 kayaknya nggak kasih nama sih ya D3 brand. Iya, iya. D3 aja ya gitu. Ya. Itu ruang kan, bukan ruang bukan sih? Bukan. Ya maksud ruang ini D2 brand juga ruang tapi membran kan seperti membran. Ini yang D0, D1, D2 itu kan bukan mengabarkan stringnya, tapi mengabarkan hypersurface di mana stringnya ending. Iya, iya, oke, oke. Nah itu ya di atas di membrane mereka nggak bisa nyebut apa gitu. Ya, 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 namanya nggak bisa. Hypersurface aja kali. Oke, oke, Hypersurface oke. aja udah. Oke, saya lanjutkan mungkin Pak. Oke. Ya, ya mungkin ini tadi yang sesuai yang Pak Dian ini kan, jadi string endpoint itu dapat bergerak bebas di satu koordinat di XA, tapi dia fix di transfer koordinatnya itu misalnya. Nah ini tadi mungkin sudah, ini mungkin sedikit saya summary di sini. Jadi di required boundary condition ini endpoint fix string endpoint. Lalu kita mix boundary condition ini mengconfine endpointnya ke hypersurface. Nah, hypersurface ini disebutnya DP brane, yang tadi yang D0, D1, dan seterusnya. Nah, di brane-nya ini adalah dynamical gravitating object, benar? Iya nggak sih, Pak? Saya agak jadi Oh, bisa kita katakan gravitating object ya, kalau kayak gitu. ya kalau di itunya dia apa interaksi sama clustering kan gravitinya di clusteringnya itu Iya, spektrum ya. gravitinya Oke, oke. Ya mungkin karena bisa every open string itu pasti ada ini ya nantinya, ada close string. Benar nggak? Kan begitu. Enggak ya? ya kalau Belum kalau bukan. yang saya paham ya kalau dulu tuh ah, itu kan kalau kita belajar di kuantumnya kan nanti open string tuh ada loop dia bentuk loop gitu Hmm. antara dua membran kan. Ah, bentar. Bisa nggak, bisa nggak? Oh kamu pakai HP ya?
Apa, Pak? Nggak bisa. Kamu pakai HP nggak bisa di annotation ya? Enggak, komputer, Pak. Ini. Komputer. Oh, tombol Oh, annotationnya ya. saya share screen nih. Bisa nggak annotation? Gimana sih? Atau saya Bisa benar? sebelah kiri. Saya Sebelah kiri ada tombolnya. ini di saya ada sih annotate, tapi kalau orang lain saya nggak tahu ya. Hmm. Atau mungkin sebentar, saya kan share-nya screen. Mungkin kalau share-nya layar gitu ya, layar khususnya gitu. Ini coba Pak, ada nggak? Bisa nggak di annotate? Nggak muncul sih itunya. Eh, Yep. apa Coba harus pas bayangin gitu aja ya? lah. Hah? Ya udah saya Iya bayangin aja. bayangin aja lah, bayangin aja lah. Jadi ini di level kuantum ya, bukan di Ya, level bentar, bentar. klasiknya ya. Oke. Ada screen. Oke. Ini di level tetap nggak muncul mulu, nggak tahu ini bisa. Udah ya? Gambar udah muncul belum? Screen saya. Screen share muncul, cuman annotationnya nggak muncul, Tetap ya? Nggak ada ya? Mana? nggak ada. Nah, kalau saya Iya. bisa. Semua orang lain nggak tahu deh. Ya intinya Ya, gini oke, kalau Pak. kan Ya, dibayangin aja, Pak. hmm, kalau misalkan apa di brandnya kan lokasinya, ini kita kan objek nih, objek macam-macam kan. Nah, lokasinya itu misalkan beda poinnya ya. Nah, terus ada string, salah satu string, n di salah satu di brand, terus ujungnya lagi n di brand yang lain. Nah, ketika dia apa eh, apa di level kuantum kan dia bisa ngeloop gitu, satu loop, bikin satu loop, interaksi satu loop. Nah, Oke, itu oke. eh, karena apa ya? Karena conformal symmetry nggak salah ya atau apa yang saya lupa. Hmm. Nah, itu jadi tau dengan sigma itu bisa saling bertukar gitu. Sehingga itu bisa dianggap bukan 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 open string satu loop, tapi seperti close string yang Yang menjalar oke. dari di brand ini ke di brand. Jadi seperti satu di brand itu dia mengemit gravity, mentransmisikan gravity dari satu brand ke brand yang lain. Tapi ini di level Oke. kuantum jadinya. Jadi ngilangin annotate gini. Jadi saya tadi pakai annotate ini hilanginnya gimana ya? Langin apa? Annotate. Eh, ini kali ya, hapus dulu ya. Oh ya, oke. Ini bukan annotate nih kamu pakai itu, kamu pakai external. Enggak, tadi saya annotate ada di Zoom. Oh gitu. Iya. Saya, Nah, sekarang saya sih sekarang bisa nggak Pak? Coba, coba bisa nggak sekarang? nggak Tetap ya, muncul sih belum. annotate-nya. Tetap nggak muncul. Nggak tahu kalau yang lain ada muncul nggak annotate-nya. Saya enggak sih, Pak. Enggak ya, nggak bisa ya. Oke lah, kita saya lanjutin dulu sebentar Pak. Ya pokoknya bayangin lah. Kayaknya juga nanti dibahas ke sama dia kenapa Iya, ya. open dan close itu berkaitan gitu. Karena di Oke, level oke. kuantum nanti ada loop ya, nah, terus ada hubungan apa ada simetri konformal ya nggak salah ya. Jadi tahu dengan sigma itu saling bertukar. Jadi akibatnya bisa dibayangkan dia seperti close string jadinya. Oke. Oke lah. Eh, Terus saya lanjutkan ke bagian sini. Ini ada sedikit komen di notes lecture notes-nya, yaitu ini Hmm. berkaitan dengan infinite difference gitu ya. Jadi di sini ada infinite dan finite difference.
Nah, sejauh ini yang kita sudah asumsikan ini kan dari flight condition ini fixed coordinate to constant gitu. Nah, maka dia akan memproduksikan flat dan infinite hyperplane. Nah, sebenarnya kita bisa melakukan generalisasi gitu ya. Kita dapat impose di flight conditionnya itu sehingga X mu-nya ini dia elemen dari sigma. Ini artinya apa? Dia the string endpoint-nya ini bisa hidup di finite object. Lalu brand-nya sendiri uh, dapat mempunyai non-trivial topologi. Nah, secara fisik mungkin bisa kita katakan di brand ini bisa curve dan juga compact cycle gitu. Nah, tapi saya belum paham secara dalam banget sih, maksudnya makanya tadi saya bertanya terkait gravitating objek gitu. Jadi mungkin bahasanya tadi yang seperti Pak Ardian jelaskan. Terus Tapi ini yang beda sorry, ini beda kaitan dengan gravitating object yang tadi. Kalau gravitating object yang tadi, saya asumsikan dia tuh flat memang. gitu Nah, ya. kalau ini berarti endpoint-nya itu dia bukan ini apa nih simbol Di apa sini. tuh? Nah, itu berarti maksudnya dia ngikutin manifold gitu ya. Itu di Hmm. halaman berapa sih kalau yang dari ini? Kamu dari buku atau dari lecture notes atau dari yang lain itu? Oh, ini dari yang lain Pak, saya coba cari maksudnya itu apa Oh, gitu. Ini coba tanya AI juga ini beberapa. ya, ini saya juga belum begitu paham eh, apa dia boleh, mungkin boleh ya. Cuman kalau saya bayangin, misalkan di berarti posisinya dia itu bentar, Di sini ya. coba saya share. Saya stop dulu Pak. Iya, coba saya share. Kalau yang tadi saya bayangin itu ini, bentar. Ini hapus saja deh. Aku udah bikin baru. Jadi kalau yang tadi kan misalkan ini di brandnya nih, ini anggap infinity gitu ya, Hmm. di brand string ending dari sini ke sini kan. Hmm. Tapi ini koordinatnya itu eh, jadi yang sini ini koordinat misalkan x x xp lah. Eh, eh Eh, Kalau x itu satu. tuh idenya string tuh kayak gini tuh Pak mirip kayak simbol Christoffel gitu ya, yang koneksi gitu. Itu beda. Apanya? Idenya tuh kayak misalkan kan kayak kalau kita punya apa tangent space dengan tangent space yang lain kita koneksikan pakai Christoffel symbol kan tadi BR kan. Ini kalau di sini berarti brand sama brand eh, sama string kan gitu. Iya, Hmm. benar. Ini paling gampang ngertinya ya karena dia fix kan di sini di posisi x, ini posisi y gitu. Di y-nya ini yang Neumann eh ini ya. Ini yang Neumann. Ini Hmm. eh soal ini y, ini yang x, ini x y aja ya. Ini kan nol. Ini kan ini x1, ini x2 gitu. Ini paling gampang. Tapi kalau misalkan dia bilang eh ini makanya dynamic string ini close string bisa bergerak di sini kan, set nggak masalah. Karena x di x-nya itu tetap x1 kan. Hmm.
Nah, cuman kalau dibilang misalkan bentuknya ya bentuknya macam-macam lah. Maksudnya begini ininya apa Iya, eh, brandnya gitu kan. iya, benar. Ngebayangin sih mungkin agak sulit gitu ya. Tapi ini tetap bukan dynamical object ya. Dia cuman bentuknya bukan flat ya, tapi mungkin koordinatnya uh, mesti di apa dirubah lagi ya karena nggak bisa kayak pakai pakai ini. Bisa nggak ya? Misal X ending di sini. Kan ini kalau misalkan dia bergerak ke sini, ini kan misalkan ini X1. Kalau di sini kan jadi X2 gitu. Tapi kan itu kan berarti berubah-ubah ya string. Paham nggak maksud saya? Berarti Hmm, nggak berlaku di declared di X1, X2. Tapi bisa jadi kalau pakai koordinat yang lain, bisa jadi kayak eh, ya ada koordinat lain bahwa ini tuh di koordinat yang lain yang baru bahwa titik ini tuh eh, misalkan X tilde-nya tetap X tilde-nya nilainya X1 gitu atau hmm, apa X tilde 1. Mungkin gitu kali ya maksud dia. Mungkin nyambung kayak yang ini mungkin Pak poin 2 gitu. Ini kan nggak ada no required condition sama sekali. No declared Nih, condition. Kalau no declared condition Neumann semua berarti berarti close. di brainnya tuh di mana-mana katanya sih. Ini. Oh kalau itu bukan di mana maksudnya seluruh eh, seluruh space time itu jadi di brain bukan? Hmm, semua space time-nya, Iya. iya iya benar ya. Itu Hmm, ya gitu kali ya. Jadi pakai koordinat yang lain bahwa ah, pokoknya di permukaan di brand itu di koordinat apa yang dia mungkin mesti redefinisi lagi koordinatnya dia diasumsikan ada lah kali itu ya oke, oke. kali ya kayak contoh bola ya kalau misalkan di brand itu bentuknya bola jadi bukan flat Hmm, nah itu kan berarti pakai koordinat polar tuh lebih gampang menyatakan bahwa di permukaan bola berarti kan R-nya konstan tuh misalkan di brandnya itu apa two dimensional di brand di two gitu ya kan oke. kalau dalam koordinat bola jadi gampang string bergerak di permukaan bola dia tetap apa eh, salah satu koordinatnya misalkan XR-nya itu ya nilai sama dengan R gitu itu nol Oke, apa itu sama dengan konstan gitu nilai R mungkin bayangin gitu kali ya oke, oke. Oke, mungkin ya ini yang tadi yang poin kedua yang dikatakan kalau no nggak ada direct medical condition conditions di brainnya are everywhere. di brains are everywhere. Itu maksudnya seluruh space time itu adalah di brain jadinya. Di Hmm, dimin satu brain. ya, nah ini ada instance loan ya di komen ketiga ini. Kalau Nah ini misalkan hmm. dilihat conditionnya untuk di X0. Oh, tadi kan X0 itu masuknya di Neumann kan. Hmm, ya. Oh ini Nah sekarang kalau X0 masuk ke saran Dirichlet. ya, jadi interpretasinya tuh di instance loan, instance loan Oh atau de instanton itu dikenal ini Demin satu brand. hmm, Dirik yang saran Dirichletnya cuman yang X0 doang atau
X0 tuh masuk ke terbacaan. In X. What do you mean Jadi to have the dia request? lokalisasinya at a fixed point in time. Ya kan di X0 itu kan kita punya mana ya? Sekarang jadikan Tapi di kita declared. punya Oh, kita punya di declared gitu ya. Agak aneh. ini apa maksudnya cuman X0 doang yang di declared atau X0 itu salah satu kode di declared-nya? Salah satu kayaknya Pak. Salah satu Salah ya. satu. Nah ini yang berkaitan sama kuantum. Bukan salah satu lah. Oh berarti oh Kalau iya salah cuma satu nggak ada Lorentz. Kayaknya kalau kalau dari penulisannya itu cuman cuman yang X0 doang yang masuk di declared-nya. hmm, Yang sisanya itu Neumann. oke. Yang kalau setahu saya yang di min satu brand itu semuanya di declared, Pak. Semuanya di declared. Iya, P P-nya itu kan jumlah ininya kan. Jumlah yang Kalau nol. Kalau D0 itu berarti semua spasialnya di declared. Kalau di min satu jadinya yang time juga di declared gitu. sorry, kalau D0 semuanya di declared. Justru kalau D0 itu nggak ada yang di declared bukan? Jadi eh, eh dia cuman ada poin di mana string ending di situ. Hmm. Tapi sisanya kan jadinya kayak yang coba rumus yang tadi deh, yang definisi apa DP DP. DP brand. Nah, nah ini nih. Ini kan kalau misalkan eh, P itu kan ini menyatakan di P-brain kan. Kalau P-nya Hmm. nol, oh ya, oh ya, kalau P nol berarti semuanya di declared ya. Ya, Semua yang spasial gitu. Nah, tapi ini jadi di eh, zero brain disebutnya. Ya, semua yang spasial. A-nya tetap Neumann, ya kan? Tapi ini beda dengan D-1. Kalau D-1, saya pikir kebalikannya. Yang eh, yang nolnya itu Dirichlet, yang sisanya itu Neumann. Oh, mungkin Soalnya juga kalau sih. kalau semuanya Neumann, Udah beda itu, kalau semuanya beda Dirichlet, implikasi. dia nggak, kalau semuanya Dirichlet, dia nggak punya dinamik. iya benar Pak. Kan solusinya konstan semua jadinya. Nggak apa, Pak? Kalau Nggak punya semuanya dynamic. Dirichlet, dia nggak punya dinamik. eh Eksitasinya bisa sih, Pak. Di level Eksitasinya. kuantum. Tunneling effect quantum theory. Kalau ininya kan trivial. Kalau apanya? eh Solusi klasiknya. Setahu saya gitu. Jadi apa? Ya, apa di level klasiknya konstan semua gitu. Hmm. Terus di excite dia muncul modes modes. Nah, itu yang disebut instantan sebenarnya. Oh, berarti semuanya Dirichlet di sini. Setahu saya gitu. Hmm. Oh gitu.
Makanya Tapi instantan tetap itu kan tetap kelas apa tetap tetap ada scalar teori. dynamicnya. Tapi tetap ada dynamicnya gimana Oh, berarti? nggak ada dynamics ya memang. Jadi instantan itu Oh gitu. Kuantum di quantum static level. scalar teori. Di quantum level Oh, tapi munculnya setelah kita excite Hmm. ini, excite state-nya ini. gitu, gitu. Tapi kayaknya nggak dibahas sih di sini kayaknya. Ya, itu beda lagi pembahasannya. Tapi kalau Ya, begitu berarti ada objek juga ya sebenarnya yang kalau misalkan cuman Dirichlet, cuman X0 doang yang Dirichlet, sisanya cuman. Neumann itu boleh Newman. kan? Nah, bisa juga sih. Tapi nggak tahu ya sebutnya apa gitu ya. Nah itu nggak tahu. Oke, oke. Oke deh, ini sebagai itu aja wacana, bukan wacana apa ya, Iya. pengetahuan. Note aja nih. Kita juga belum pernah ngerjain instanton ya. Oke, saya lanjutin dulu mungkin Pak. Iya iya. Oke, jadi kalau di sini kita bahas mode expansion di mungkin saya diskusinya baik. Sorry. Hmm, sini. Nah, kita selanjutnya bahas mode expansion di mana dari play of action ini kita punya equation of motion gitu ya. Yang ini Dr. Domin ini kayaknya di atasnya ada juga. Di mana solusi umumnya itu terdiri dari yang left dan right. Lalu ini dilakukan expansion sama seperti yang tadi di sini, di sini expansion seperti persamaan 3,4. Terus oh ya di sini X mu ini dia center of mass position, P-nya yang momentumnya, lalu yang alpha dan alpha BB-nya osilatornya. Nah terus diturunkan, ya ini mungkin suku-sukunya saya coba turunkan, lalu kita coba masukkan syarat batasnya. Untuk yang Newman ini kita bisa dapatkan di sigma sama dengan nol itu ya alpha tilde ini dia akan sama dengan alpha n. Begitupun di sigma sama dengan pi. Nah, jadi di sini nggak ada kondisi baru yang muncul. Mungkin bisa kita katakan left and right moving ini identik. Jadi hanya ada satu set osilator. Nah, sedangkan untuk yang dilihat boundary condition, nah di sini di sigma sama dengan nol, kita punya persamaan ini. Lalu jadi kita suku bagian suku osilator itu harus sama dengan nol. Jadi kita bisa dapatkan si alpha n alpha tilde dan itu sama dengan minus alpha. Nah, mungkin di sini open string ini dia punya satu independen osilator. Nah, yang kanan ini ditentukan oleh yang kirinya gitu. Kalau dari PDF di sini. Nah, itu di sini. Untuk yang mode effect expansion. Nah, terus saya masuk ke kuantisasi. Kuantisasi. Jadi untuk mengkuantisasi kita harus menyatakan XA, PA, dan alpha N ini sebagai operator. Seperti biasa. Nah, biasanya kan di classical level itu, oh ini saya belum tulis. Oh, ini maksudnya XA, PA, dan alpha tadi. Kita ubah ke dalam operator. Nah, di sini kita untuk menentukan spektrum ini kita gunakan bekerja di Lycon gate. Nah, kita buat Lycon koordinatnya seperti yang X plus min yang ini yang di PDF. Lalu kita bisa kuantisasi untuk menentukan massa gitu. Mas formulanya yang ini didapatkannya yang m kuadrat sama dengan ini. Sorry, Kemudian saya tahu, sorry siapa? Mul. Ini kan Lycon kan berarti di koordinatnya juga dipilih yang Lycon koordinat di space time. Ini kalau misalkan konfigurasinya kayak balik gini, saja. berarti time yang salah satu dia Neumann,
dan XP ya, disebut XP. XP. Nah, itu apa salah satu koordinat eh, apa mesti Neumann juga boundary conditionnya atau boleh di Recrat? P Oh kalau P, itu oh mungkin. ditulis ini P, P salah satu di mesti Neumann berarti kan. Nah, Iya, itu iya, semua. Hmm. iya, Semua masing-masing. di oke. It- Jadi Lycon-nya Itu kenapa ya tapi? dilakukan. Ya Apa, Mit? kenapa gitu ya? Kenapa diambil yang Neumann aja ya? Ya biar Yang Lorentz invariance light. di sisanya itu masih ada. Kalau Oh misalkan iya dia ya. ambil di Reclat, ya berarti kan breaking Iya. Biar semua hitungan kita kemarin tuh masih bekerja gitu ya, Pak. masih bekerja semua. Ah, iya, iya, itu kan yang sebelum-sebelumnya ya. Cuma Iya. dimensinya Eh, lebih kecil sekarang. ya, ya. Ya, saya coba coba cari masa yang tadi sih. Eh, tapi kayaknya di atas juga sudah ada sih kayaknya ini ya. Sampai dapat sini kan di sebelumnya udah ada kalau nggak salah. Cuma bedanya kalau Hmm. yang di open string itu si momentumnya itu normalisasinya itu dua kali dari yang cross string gitu. Jadi faktor dua di sini hilang. Ini kayaknya ada di atas kalau misalnya hitung M itu. Mungkin udah di pertemuan awal-awal kali ya, mungkin nggak itu. Yang dua. Yang mana ya? Ya ini ya, ya bukan ya atas tadi. Kalau nggak salah, iya ada yang hitung M itu. Mas Ini sih kayaknya. Bukan itu Ah, tadi, ini Mas. ya, lewat ya Iya. nih. Iya ya. Ya ini ya. Nah ini ya. Ya terus dapat M itu. 226. 226 ini. Kayaknya sih. Itu caranya sama ya, cuma dikurangin aja dimensinya. Heeh. Ya. Iya yang itu yang Neumann-nya. Sama sih soalnya. Tapi kalau yang di Reclat-nya agak beda. Jadi dapat bentuknya seperti ini lah. Cuma memang dua dua tadinya hilang karena open Ntar, string. itu apa ekspresinya M dipisah ya satu. Nah, ini tuh yang N Pak, yang sigma ini tuh N. Mm-mm. Hmm, ya ini The sama first sum belum. is over more parallel to the brain. The second over perpendicular to the brain. Hmm. Hmm. Oke. Ya. Nah ini kayaknya saya skip di bagian yang open and close ini, saya langsung ke ground state ini. Iya, saya langsung ke ground state. Ini tuh bagian ini maksudnya berarti in the mass formula we have one same less the normal ordering constant ambiguous. Iya ada apa Nah, ada jadinya nomor dia nggak. ordering kan. Mm, ya open string dan closed string juga berbeda ya. Hmm. Hmm. Cuman bedanya mungkin ini dia nggak kenapa dia muncul dua karena kalau di close string itu kan independen modenya left and right independent. Nah, Jadi apa aduh saya nggak bisa nulis juga ya. saya stop dulu tuh Pak. Eh, iya saya Hmm. share. Kayaknya kenapa muncul itu. Jadi kalau di
eh, close string kan eh, ini kan independen nih. Yang ini tuh yang apa? Ini yang ngandung alfa, alfa tilde ya. Biasa konvensinya ini alfa, ya kan? Nah, tadi kan yang kondisinya bahwa kalau yang open string alfa itu sama dengan alfa tilde ya. Ini close, ini open. Maka ini jadi kayak dua gitu. Excel. Kalau ini kan sumasi alfa, ini sumasi alfa. Maka ini ya diambil salah satu mau yang mana alfa apa alfa tidak misalkan jadi alfa. Ini jadi dua alfa. Makanya dua itu tadi muncul kayaknya gara-gara itu. Gitu. Dan dia eh kalau kayak gini dia itu tuh ntar level matching itu di PMI PMI kecil ya PMI kecil ya. Ya sama sih pada prinsipnya sama cuma didobelkan saja. Oke Pak. Apalagi yang komen ini saya nggak pelajari sih. Saya ada tipe satu, tipe dua, tipe string. Hmm. Saya skip dulu deh bagian ini. Theory of string necessary contain close strings. Ya, Ini jadi lagian nih because nanti di section 6 kan. yeah, because once we consider interaction, an open string can join to form a closed string. Hmm. Oke, mungkin lanjutin lagi dulu ya Pak. Iya, lanjutin aja. Sedikit lagi. Ini ground state-nya. Ya ground state-nya, jadi kalau kita definisikan ini alpha NI untuk n lebih besar dari 0. Nah, sekarang spasial indeksnya itu dari 1, min 1, ke plus 1, dan min 1. Nah, ini, sorry ya, saya agak ini. Eh, oh, P-nya itu hilang tuh karena kita ambil di sini P ya? Bener nggak ya? Atau saya kemarin sedikit bertanya-tanya kenapa P-nya. Oh iya kan, kita udah di level ini. Sebelumnya statementnya kayak gimana ya? Kenapa Pak? Mir, Bentuknya gimana? M itu. M-nya, Ini kayaknya ada notasi yang beda nih. Itu P-nya itu momentum deh kayaknya. iya, iya, P-nya momentum. Momentum. Yang di state itu kayaknya P-nya momentum nih. Oh, enggak, ini Mir. Ini P yang di indeks deh. Indeks yang di sini deh. Itu ya. Ini P yang indeks di di I kan, dari I sampai, nah ini I 1 sampai P min 1, terus ini P plus 1, D min 1. Iya, ini juga nggak ada P-nya. Tapi coba aja sih itu diterapin itu. Kan M kuadratnya udah punya tuh operatornya terus dihitung. Iya sih. Nah, katanya ini Akionik. takionik Ya. ya. Takionik. Sorry, sorry, tadi saya matiin ini mic-nya. Jadi P yang ini itu form moment apa ya form momentum.
Ini kenapa dia nggak ada P di sini? Karena kan kita pakai Lycon gauge. Lycon gauge kan X0-nya X0 dengan XP-nya udah dicampur kan, Oh, udah hilang kan. Di iya Lycon gauge juga benar. itu nggak ada alpha 0 tuh nggak ada. Alfanya Oh, ada I, ya sisanya. Nah ini eh mode makanya modenya itu dia cuma dari satu terus P-1 lompat langsung P+1. langsung ya. Oh, Mm-mm. Karena yang kalau misalkan di kalau lihat yang kemarin yang Lycon Gauge itu I-nya dari 1 sampai D-2 kan. Karena yang D-1-nya diambil Hmm. buat Lycon X plus minus, Ya, ya kan? hmm, Nah, di sini tetap karena ingat yang itu. diambil bukan bukan D-1 tapi di P-nya. oke, oke. Oke. Saya sebenarnya baru sampai sini sih Pak, belajar yang bagian bab 3 ini saya baru sampai grand state. Sininya saya belum, ini sih, belum saya detailing lagi yang terkait side First state dan seterusnya. excited stage ya. Ini Ya, ada dua mode ya oscillasi apa longitudinal transverse transverse itu yang apa transverse terhadap brain ya. Longitudinal itu yang jadi longitudinal itu yang Neumann memenuhi Neumann, transverse yang memenuhi Dirichlet. jadi head ya. Iya. Hmm, kalau yang dilihat tuh jadinya medan scalar ya. Dia itu Hmm, eh, skalar terhadap fluctuation, ini terhadap longitudinal direction. bukan yang ini, yang transfer. Enggak yang transverse dia disebut skalar, skalar itu terhadap longitudinal, Hmm, bukan di bukan di transverse koordinat. oh, transfer direction. Nih SO1P itu kan dipunya di longitudinal directions, ya kan? Kalau di sini I setiap I jadi ada berapa nih? D dikurang P partikel terhadap Lorentz di di longitudinal direction itu dia itu dianggap sebagai skalar. Dipandang Oh, dipandang sebagai skalar. Tuh. oh, jadi ini foton. Kalau yang longitudinal to the brain itu jadi foton. And then gauge hanya 0 sampai T. Kalau yang transfer to the brain, Ya, scalar field ya. Nah, itu. ya. Dan ini kayak nggak ada jadi nggak ada apa ya? Tapi saya mungkin masih dicek detail sih. Kalau yang kemarin kan yang close string itu kan ada apa level matching condition tuh. Jadi bukan cuman eh, alpha tapi ada alpha tilde juga kan. Iya, iya. Nah, akibatnya akibatnya itu dia yang kemarin yang first exchange state-nya itu bukan cuma satu mode, tapi alpha tilde I terus alpha J sehingga dia nggak apa dia mesti di produk jadi tensor rang 2. Tapi sini nggak muncul. Dia cuman tensor eh, ya tensor rang 1 atau spin 1 gitu loh. Level matchingnya nggak ada di sini. Iya itu kenapa ya Pak? Kenapa kita nggak harus masang apa operator kreasi lagi itu? Cukup satu aja.
Sebenarnya mesti ditulis ekspresi, coba ekspresi masanya, ekspresi masanya. Itu kayaknya cuma satu ekspresi ya, Hmm. formula masanya. Nah, ini kan cuma satu ekspresi jadinya. Kalau level matching kan dia ada alpha tilde. Hmm. Oh iya ya. Iya 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 iya. Karena kita Kayaknya mesti punya di, hubungan itu, Pak. hmm, Hubungan. iya. A, Makanya karena punya A-nya itu hubungan yang itu, normal ordering, yang A ini. ya kalau kita pergi kuantum mesti tambahkan A, karena masalah nomor ordering itu. Ini kan di bawah the alpha tilde modes are not independent because of the boundary condition. Cuman kan yang kita paham kan yang dia hanya yang di transverse direction, yang alpha mode-nya tidak independen. Tapi yang ya saya sekilas sih mestinya kita hitung apa detail gitu. Kenapa level matchingnya nggak muncul di sini? Nggak trivial ya. Iya nggak segampang itu dia bang. Oke. Ya, paling itu sih Pak. Saya baru sampai grand stage ke bawahnya saya belum sempat. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih, Mul. Ya, mungkin silakan Iya. selanjutnya Pak Tapi Faisal. ada keterangannya di persamaan itu, di Mana persamaan Pak? 34, 35, sama 35. 35. 35 itu apa sih? Nah, Ini. ini. Ternyata yang close stringnya juga diidentifikasi. Ini misalnya dihitung. Mul. Oh, Yang mana sorry, ya? sorry. Sorry. Ini kan open ya. Iya, ini open. Jadi jadi agak beda. Kalau yang kemarin itu kan boundary-nya itu otomatis terpenuhi. Kita nggak perlu impose Neumann. Itu bukan Ya. Neumann berarti. Yang kemarin close string itu bukan Neumann boundary. Ini mesti dihitung mul. Tapi sebenarnya kalau misalkan dia eh, dapatnya yang Neumann itu kayak begini, yang apa close yang sorry yang Dirichlet tuh kayak gini, ya berarti memang jadi satu. Jadi nggak bisa dua mode. Oh, Makanya masnya itu semuanya ditulis satu. oh, gitu. Iya, ya. Kalau kemarin kan masalahnya itu kenapa dia ada dua mode karena P P mu atau PI gitu ya. Itu bisa dituliskan dua ekspresi yang berbeda. Kalau di sini nggak bisa. Hmm. Kan M kuadrat datang dari minus P mu. P mu Ya, itu P ya. mu yang kecil, P mu yang kecil Yang itu. kecil, ya. Yang kecil, ya. Mm-mm. Ya, benar. Parameter dari P mu. Ya, jadi penny. Oke lah Pak, itu paling Pak dari saya Pak. Iya. Oke, Mul, terima kasih Mul. Eh, sekarang sudah jam apa? Setengah 11. Ya masih ada setengah jam lagi. Ya kalau mau dibahas Bahas nih boleh Pak. dari pembahasan hari ini atau yang kemarin, silakan. Ada yang ingin tanyakan? Ya, mungkin Mulyanto nanti bisa.
Coba bantu jawab. Oh iya, besok Lumayan itu juga. kan libur ya. Minggu depan tuh libur ya. Libur apa, Pak? Imlek ya. Oh, Imlek. Imlek. Senin Se- bukannya? Senin, Senin Selasa ya? Senin Atau, Selasa. Dan Selasa. Kayaknya Selasanya Imlek ya. oh, Seninnya libur. oke, Iya. oke. Saya lupa. Tapi Senin Selasa itu libur. Seninnya libur apa? Itu cuti bersamanya kayaknya. Oh, cuti bersama. Oke, oke. Bentar, coba libur Imlek. Iya, Selasa Imleknya. Jadi Seninnya libur. Kita pas Oke. Imlek. Ya mungkin minggu depan kita ini dulu ya. Apa kita off dulu aja ya. Sambil tarik napas. Ya, Pak. Iya, sambil ini, Sambil Pak, saya coba baca-baca yang nyel. Iya, pertemuan sebelumnya juga. Banyak yang iya, iya, kelewat iya. soalnya. Mm. Mungkin ya nanti untuk yang siapa mau jadi presenter berikutnya saya itukan aja di apa di Discord aja kan ya. Iya. Semoga ada yang mau. Kalau Emir mau lagi nggak apa-apa, Mir. Ya, ntar yang lain dulu lah, Pak. Oke, oke. Nanti Ngurus, kita ini kan ngurus ini dulu, Pak. terus Foto. kerjaan gitu ya. Iya. Oke deh, ada lagi yang mau dibahas? Ada pertanyaan dari Ferdi, Abisha, mungkin. Dari saya belum, Pak. Oke, Cukup Pak, belum ada pertanyaan juga. oke. Ya nanti bisa dilihat rekamannya ya. Nah, apa dipelajari lagi. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Eh, kita lanjut 2 minggu lagi ya. Nanti kalau ada yang apa relawan untuk presenter, silakan sampaikan aja. Mumpung ini pembahasannya masih belum terlalu rumit, bisa dijangkau lah. Ferdi bisa lah. Ferdi sama Abisa kayaknya masih bisa lah. Itu hitungannya tinggal dihitung aja. Oke, ya udah. Saya akhiri ya. Terima kasih semuanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.